Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah gelar sidang panitia pemeriksaan Tanah B permohonan hak guna usaha atas nama PT Kapuas Sawit Sejahtera atas tanah seluas 1.568.588 hektar terletak di Kelurahan Mandomai, Desa Teluk Hiri, Penda Ketapi, Pantai, dan Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, berlangsung di kawasan PT Kapuas Sawit Sejahtera pada Rabu 12 Januari 2022. Perseteruan antara warga Kecamatan Kapuas Barat dengan PT Kapuas Sawit Sejahtera atau KSS membuat kantor wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah menggelar sidang panitia B untuk membuka secara utuh data terkait dengan kondisi lahan yang dimiliki disandingkan dengan lahan data yang dimiliki warga. Seusai sidang panitia B yang berlangsung alot hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Febri mengatakan, sidang panitia B yang berlangsung merupakan tempat tertinggi sebagai keterbukaan informasi yang diberikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Febri menegaskan siap memfasilitasi jika diminta baik oleh warga maupun oleh PT Kapuas Sawit Sejahtera untuk mengadakan mediasi, duduk bersama maupun sanding data. Panitia B inilah tempat tertinggi sebagai bukti keterbukaan informasi yang kita berikan. Tidak ada kita tutup-tutupi, baik itu mengenai penguasaan tanah oleh perusahaan, dalam hal ini sesuai dengan Permen 18/2021 bahwa kepala kantor harus melakukan verifikasi dengan data yang ada. Kemudian hal-hal yang terjadi di kelompok tani masyarakat selama ini, tentunya kita juga karena ditanya, kemudian juga sudah kami siapkan materinya, kita sampaikan supaya menjadi clear and clean, supaya ada solusinya. Harapannya apa? Harapannya bahwa pendaftaran tanah ini bisa memberikan kepastian hukum, mengurangi sengketa, sehingga tanah itu bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Apa gunanya kita memiliki tanah kalau tidak bisa dimanfaatkan? Apa gunanya kita memiliki tanah kalau kita sudah meninggal tapi anak cucu kita bertengkar terus? Kan tidak ada habis-habisnya. Makanya itu saya sampaikan bahwa BPN itu dalam hal bukti pendaftaran kemudian sampai sertifikat itu merupakan tanggung jawab dari BPN. Karena itu yang sudah terbit di NIB yang kita atas tadi 007 nomor identifikasi bidang tanah. Jadi setiap pengukuran itu ada NIB-nya. Yang sudah pernah terbit sertifikat kita lihat kemudian kita nyatakan bahwa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pengukuran karena belum diganti rugi oleh kepada masyarakat. Kemudian ada perolehan dari perusahaan, kita klarifikasi data itu, kalau bahasanya verifikasi sebenarnya dalam permen itu. Kemudian ada surat kepala kantor tahun 2020, tentunya tentang bagaimana tadi bahwa dianggap bahwa KSS seolah-olah pada saat itu ada penyerbutan lahan pada saat itu. Makanya saya sampaikan apa adanya. Tetapi ternyata dari kelompok tani pun tidak bisa menunjukkan secara pasti letaknya itu. Nggak ingat. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya kita itu kan harus duduk bersama. Duduk bersama. Saya itu selaku kepala kantor kan tidak bisa kemudian menolak siapa yang datang. Saya terbuka. Tetapi saya tidak punya kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap SKT yang ada. Tidak punya kewajiban itu. Tapi saya harapkan ya dari masyarakat, dari perusahaan bisa duduk bersama kan. Tapi kalau kemudian dibutuhkan memohon kepada saya, ya saya fasilitasi. Nggak mungkin saya tolak. Iya kan? Karena tujuan saya itu supaya tidak terjadi sengketa. Makanya harapan saya kan ada win-win solution. Tidak kemudian merasa semuanya benar. Karena nantinya akan masuklah permasalahan perdata dan pidana di situ yang sampai itu terjadi. Karena manusia kan tidak ada yang sempurna dalam hal pekerjaan. Di samping itu, penasihat hukum warga 5 desa Kelurahan Kecamatan Kapuas Barat, April H. Napitupulu mengatakan, hasil sidang panitia B memang merumuskan sejumlah keputusan, namun dari keputusan itu pihaknya mengaku sangat kecewa dengan apa yang diputuskan. Sidang yang dilaksanakan hanya bersifat kuantitatif, tidak terdapat kualitas di dalamnya. Untuk itu ia menegaskan bahwa pihaknya menolak kadastral dari PT Kapuas Sawit Sejahtera. Tapi sebagai kuasa hukum, sidang ini analisa saya
dia hanya kuantitatif, kualitasnya tidak dapat di dalam sidang panitia itu. Dia hanya menilai sebagai kuantitatif tanpa menilai kualitas. Kualitas sidang panitia B. Kemudian langkah dari masyarakat, kami akan tetap mempertahankan tanah kami. Walaupun ada dari secara formal tapi harus perlu verifikasi. Baik upaya hukum, baik upaya gerakan massa, kita tetap lakukan. Jadi kesimpulan dari kami adalah kami menolak kadastral dari PT KSS dan kami menolak PT KSS berada di Kapuas Barat. Sementara itu, perwakilan masyarakat 5 desa Kecamatan Kapuas Barat, Kalpendi, atas hasil rapat antara warga Kecamatan Kapuas Barat dengan PT Kapuas Sawit Sejahtera, keberatan dengan hasil rapat. Sebelum ada penyelesaian antara masyarakat dari 5 desa dengan PT Kapuas Sawit Sejahtera, Kalpendi tegas menolak apabila ada tindak lanjut dari izin kadastra PT Kapuas Sawit Sejahtera. Kami selaku masyarakat mewakili 5 desa keberatan dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak hasil dari kesimpulan tadi, merasa keberatan sebelum ada titik terang penyelesaian antara kami. Jadi kami sangat menolak kalau ada tindak lanjut untuk izin kadastral dari PT KSS. Senada dengan Kalpendi, Kepala Handel Sahyago menyampaikan keberatan dengan hasil rapat. Tidak itu saja, warga Kecamatan Kapuas Barat menolak adanya ganti rugi terhadap lahan yang digarap PT Kapuas Sawit Sejahtera tanpa izin dan meminta lahan tersebut dikembalikan. Ini kan kita mewakili daripada 5 desa, jadi pada intinya kita sudah sepakat bahwa lahan itu tidak ada ganti rugi, itu lahan dikembalikan hak kepada masing-masing yang punya. Oke. Cuma itu Pak. Tuntutannya itu ya. Ya. Sementara itu dari pihak PT Kapuas Sawit Sejahtera, legal PT Kapuas Sawit Sejahtera Agus Hadi mengatakan, apa yang tertuang dalam hasil rapat PT Kapuas Sawit Sejahtera siap menerima. Tidak itu saja, apabila memang diperlukan sanding data antara PT Kapuas Sawit Sejahtera dengan warga Kecamatan Kapuas Barat, PT Kapuas Sawit Sejahtera siap untuk melakukan sanding data. Sesuai dengan yang dimintakan oleh penasihat hukum dari masyarakat, betul, betul kan tadi Bapak ada dengar penasihat hukum mengatakan siap untuk melakukan adu data kan? Saya pun siap untuk dilakukan adu data sesuai tadi saran yang saya dengar dari Kepala BPN Pak Kanta. Ya, saya siap untuk melakukan adu data. Turut hadir dalam sidang tersebut Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas, perwakilan Bupati Kapuas, dinas terkait seperti Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan ESDM, serta Camat Kapuas Barat dan beberapa kepala desa dari 5 desa atau kelurahan setempat. Dari Kabupaten Kapuas, Ahmad, Sampi TV mengabarkan.